Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Suyadi. Eh, Bu Sri, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan pada akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik Pak, apa yang mau Bapak ceritakan? Eh, Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu sedikit kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid saya yang mengerjakan tugas kadang-kadang juga hanya sekitar 50% tiap kelas. Jadi menurut Bapak, murid-murid di kelas Bapak hari ini kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Dan juga jumlah murid yang mengerjakan juga hanya 50% gitu ya Bapak ya. Apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak Suyadi? Sebenarnya saya mengharapkan sebuah solusi atas apa yang saya alami, permasalahan yang saya alami ini terkait antusiasme murid-murid yang saya ajar. Menurut Bapak Suyadi, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Pak Suyadi di kelas? Kalau saya ingat kembali beberapa hal atau hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias. Yang pertama mungkin dari pembelajaran yang saya ajarkan, sepertinya mungkin bisa jadi sedikit membosankan, bisa jadi Bu. Kemudian juga terlalu monoton. Kemudian juga bisa jadi saya terlalu dominan untuk sering berbicara di kelas, kemudian bercerita di depan murid-murid saya. Yang selanjutnya, saya juga mungkin juga kurang memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk bisa memberikan pendapat atau aktif bicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu ya Pak Suyadi ya. Kira-kira apa saja sih Pak yang dapat membuat murid-murid Pak Suyadi itu antusias dalam pembelajaran Pak Suyadi? Menurut saya mungkin murid-murid bisa jadi menginginkan pembelajaran yang berbeda dari yang saya ajarkan sekarang. Mungkin bisa yang tidak membosankan, tidak monoton, yang lebih asik, mungkin seperti itu, Bu. Wah, saya sependapat dengan Pak Suyadi itu. Lalu menurut pendapat Pak Suyadi, apa saja yang bisa membuat murid-murid Pak Suyadi itu asyik dan tidak bosan pada waktu pembelajaran Pak Suyadi? Uh, Mungkin seperti yang telah kita pelajari saat ini, mungkin menurut saya pembelajaran harus bisa berpusat pada murid. Jadi kita memberikan kesempatan pada murid, murid diminta untuk bisa lebih aktif dalam pembelajaran, memberikan porsi yang lebih banyak kepada murid. Juga mungkin seperti pembelajaran saat ini, yaitu memberikan ice breaking, kemudian memberikan game-game ringan supaya pembelajaran mungkin bisa lebih menarik. Oh, lalu untuk mengenai tugas yang diberikan Pak Suyadi pada murid-murid Pak Suyadi, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias ya anak-anak dalam mengumpulkan tugasnya Pak Suyadi? Kemungkinan karena memang tugas yang saya berikan mungkin terlalu banyak, Bu. Jadi anak-anak ini kan juga sedang baru pulang dari prakerin, jadi mungkin tugas yang saya berikan terlalu banyak sehingga siswa agak kurang semangat untuk mengerjakannya. Kemudian dan berisi pertanyaan-pertanyaan yang banyak, kemudian tanpa saya mungkin saya kurang memberikan sumber belajar yang beragam dan yang mengasihkan mungkin, Bu. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas?
Sementara ini yang biasa saya gunakan adalah menggunakan buku-buku paket yang ada di perpustakaan, Bu. Adakah sumber belajar selain buku paket, Pak Suyadi? Uh, saya pikir sebenarnya banyak nih, Bu. Jadi sumber belajar sebenarnya tidak hanya buku-buku yang ada di perpus, sebenarnya juga banyak kita bisa memanfaatkan video di YouTube, kemudian artikel di blog, atau tulisan-tulisan yang ilmiah yang ada di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedang tren seperti TikTok ataupun IG, nonton, Bu. Nah, betul sekali Pak Suyadi. Saya yakin sekali bila Pak Suyadi menggunakan berbagai macam sumber belajar seperti video, YouTube, artikel yang di blog atau tulisan ilmiah di internet atau bisa juga tadi aplikasi yang sedang tren ya Pak ya, seperti TikTok atau Reel di IG, mungkin akan membuat murid-murid Pak Suyadi lebih antusias dan semangat dalam pembelajarannya Pak Suyadi. Jadi kira-kira sekarang apa rencana Pak Suyadi untuk menyelesaikan masalah ini Pak Suyadi? Bu. Mungkin bisa dari saya awali yang pertama, mungkin merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan beberapa menggunakan sumber belajar yang beragam. Jadi mungkin dari seperti menggunakan tutorial video di YouTube dan TikTok. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, saya juga akan memberikan tugas yang mungkin porsinya tidak terlalu banyak, tapi bisa mengena pada pembelajaran. Kemudian bentuk tugasnya juga mungkin sesuai dengan minat dan bakat pada murid-murid yang saya ajar. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti yang kita pelajari pada modul ini, sehingga pada murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka bisa secara sadar, secara sukarela, senang mengerjakan tugasnya. Misalkan menggunakan bentuk artikel, presentasi, maupun rekaman video atau vlog agar mereka bisa dengan senang hati untuk bisa mengerjakan tugasnya, Bu. Oh, begitu Pak Suyadi. Bagus sekali rencana Pak Suyadi ya untuk merancang pembelajaran yang mengasihkan dan menggunakan sumber belajar yang beragam ya seperti video, YouTube dan TikTok. Mudah-mudahan berhasil Pak Suyadi ya. Sekarang apa sih komitmen Pak Suyadi terhadap rencana Bapak ini untuk yang akan datang? Tentunya agar pembelajaran saya tadi yang saya sampaikan atau yang saya sampaikan kepada Bu Sri tadi bisa berhasil, tentunya saya harus mempunyai sebuah komitmen agar apa yang tadi saya sampaikan bisa berjalan. Komitmen untuk selalu rencana pembelajaran yang mengasihkan, kemudian menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi murid-murid materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, jadi belajar dengan banyak bakat dan minat yang mereka sukai, dan saya akan membuat murid-murid saya agar bisa lebih senang, mungkin juga dengan menggunakan ice breaking atau game yang ada di kelas dalam kegiatan eksplorasi materi. Kemudian juga tanpa unsur paksaan, dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar ataupun tugas-tugasnya dikerjakan dengan bakat dan minat murid-murid saya tanpa ada paksaan dari saya. Wah, bagus sekali Pak Suyadi. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan
rencana Bapak tadi yang akan membuat rencana pembelajaran untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dan memberikan ice breaking supaya anak-anak dalam belajar itu asyik. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Pak Suyadi. Okay. Dan setelah Pak Suyadi kita ngobrol, kita berbicara, dan Pak Suyadi sudah menemukan ide-ide dan solusi dari permasalahan Pak Suyadi. Apa yang Pak Suyadi rasakan setelah Pak Suyadi berbicara dengan saya selama 15 ini, Pak Suyadi? Tentunya saya sangat berterima kasih Ibu setelah berbincang-bincang dengan Ibu, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu yang berbobot, sedikit memberikan gambaran kepada saya, memberikan solusi kepada saya, sehingga tentunya saya bisa memperbaiki apa tadi yang saya resahkan, apa yang tadi saya keluhkan kepada Ibu Sri, sehingga saya bisa memperbaiki pembelajaran saya ke depan agar pembelajaran saya lebih baik lagi. Tentunya yang mengasihkan. Tentunya perasaan saya sudah lumayan lega, Bu, setelah mendengar apa yang Ibu sampaikan, dan saya bisa sedikit menemukan apa yang harus saya lakukan pada pembelajaran ke depan. Bu. Nggih, Pak Suyadi, nggih. Mungkin beberapa pekan lagi yang akan datang, nggih. Misalkan kita akan berbincang-bincang lagi, saya ingin mendengar bagaimanakah perkembangan dari murid-murid Pak Suyadi tersebut, apakah sudah ada perubahan dalam pembelajarannya, sudah berantusias dan dalam pengumpulan tugasnya itu bisa sesuai dengan harapan yang lebih baik dan sesuai dengan harapan-harapan kita bersama. Saya ingin mendengar nanti kemajuannya setelah Pak Suyadi menerapkan dari rencana Pak Suyadi tersebut. Terima kasih Pak Suyadi atas obrolan kita. Hari ini Pak Suyadi sudah kesimpulannya Pak Suyadi sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Pak Suyadi, yaitu Pak Suyadi solusinya akan selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar yang tadi seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Dan juga Pak Suyadi juga yang kedua, yang untuk permasalahan anak-anak yang kurang antusias dalam mengerjakan tugas, Pak Suyadi akan sebelum tugas Pak Suyadi memberikan ice breaking sehingga bisa memberi semangat pada anak-anak dalam mengerjakan tugas. Semoga itu bisa Pak Suyadi terapkan di kemudian hari. Terima kasih atas obrolannya. Saya juga senang sekali ya Pak Suyadi. Terima kasih Pak Suyadi. Kiranya cukup sekian obrolan kita tutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Bu. Sama-sama Pak Suyadi. Niki berarti langsung dengan Bu Sri? Nggih, direkam. Niki jenengan stop? Nik stopin. Itu kok. Nggih. Napa lanjut mawon mengke dipotong mawon mboten napa-napa. Oh, ngoten nggih. Nggih. Monggo. Kedap nggih. Nggih. Sampun, monggo Pak Suyadi. Sama lagi. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Suyadi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sri? Alhamdulillah sehat Pak Suyadi, sehat. Saya berharap juga Pak Suyadi juga selalu dalam keadaan sehat pada siang hari ini. Alhamdulillah Bu, sehat-sehat Bu Sri. Saya juga
Ya, kemarin Ibu Sri WA saya ingin berbincang-bincang dengan saya atau bercakap-cakap dengan saya. Kira-kira apa yang ingin Ibu ceritakan, Bu? Iya Pak Suyati, begini Pak Suyati, saya itu mempunyai permasalahan di kelas saya, yaitu saya itu mempunyai peserta didik atau murid ya yang berperilaku kurang baik, yaitu apa ya, murid laki-laki saya itu sukanya jahil Pak Suyati, suka jahil dan usilnya itu mengganggu temannya, terutama yang perempuan ini. Eh, Anak laki-laki ini kadang-kadang itu suka melempar apa ya, pensilnya itu Pak Suyati, melempar Hmm, pensil, melempar penghapus. Jadi kadang-kadang juga pernah itu mematahkan penggaris itu, penggaris milik temannya. Lah, pemilik penggaris ini yang dipatahkan ini, anak perempuan ini, itu langsung menangis Pak Suyati, otomatis langsung menangis karena penggarisnya dipatahkan. Itu permasalahan saya Pak Suyati. oh, nggih, istimewa sekali ya, Bu. Gitu, Bu Sri. Iya, Jadi Bu Sri punya permasalahan bahwa ada seorang murid yang usil, jahil kepada temannya, terlebih lagi kepada siswa atau siswi perempuan sehingga menimbulkan anaknya sampai menangis gitu, Sri. Nah, dari percakapan kita ini kira-kira apa sih yang ingin Ibu Sri harapkan dari perbincangan kita pada hari ini, Bu? eee, begini Pak Suyati nggih, saya itu berharap dari percakapan ini, dari obrolan kita ini nggih, saya mendapatkan solusi, bagaimana cara merubah sifat atau perilaku anak laki-laki tersebut atau anak-anak laki yang lain yang punya sifat yang sama supaya dapat merubah perilakunya sehingga dia bisa berperilaku yang lebih baik gitu lagi Pak Suyati. Oh, ngoten nih, Bu. Jadi berperilaku lebih baik lagi, tidak mengganggu temannya seperti itu, Ibu. Kemudian bisa juga berperilaku baik, saling menolong ataupun seperti itu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kira-kira indikator baik itu menurut Ibu Sri itu yang seperti apa, nggih? Oh, nggih Pak Suyati. Eh, ini kan saya di kelas rendah Pak Suyati, nggih di kelas 1. Lah, kelas 1 SD itu indikator yang baik itu menurut saya itu satu itu dia tidak mengganggu temannya. Nggih, yang pertama itu tidak mengganggu temannya. Yang kedua itu saling membantu atau menolong itu. Yang kedua nggih membantu atau menolong. Lah yang ketiga yaitu mempunyai rasa empati yang tinggi kepada temannya. Nah, itu indikator yang baik kalau di kelas rendah menurut saya, Pak Suyadi. Oh, ngoten nggih, Bu. Itu adalah indikator yang baik dari Bu Sri bahwasanya indikator baik itu seperti yang tidak mengganggu, kemudian bisa saling tolong-menolong dan punya rasa empati ataupun peduli terhadap temannya, begitu ya Bu Sri. Nah, kira-kira ini dari Bu Sri, apa sih yang Ibu Sri lakukan supaya supaya dari siswa yang tadi, yang jahil tadi bisa berubah perilakunya, bisa memenuhi indikator yang baik menurut Ibu Sri. Kira-kira dari Ibu Sri, apa yang jenengan lakukan, Bu Sri? Oh ya, begini Pak Suyadi, yang akan saya lakukan itu yang pertama kali yang akan saya lakukan yaitu saya itu akan membuat kesepakatan kelas Pak Suyadi, membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Lah, sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu yang dimaksud kesepakatan kelas atau yang dimaksud keyakinan kelas. Lah, dari situ setelah saya menjelaskan, mereka itu bisa mengungkapkan atau mengeluarkan ide atau gagasan mereka sendiri. Dengan kesepakatan kelas yang disepakati itu atau keyakinan kelasnya apa yang sudah disepakati, misalnya disiplin, eh, disiplinnya itu datang tepat waktu,
saling menghormati, saling menyayangi. Nah, itu kesepakatan kelas yang dibuat. Dengan mereka membuat kesepakatan kelas mereka sendiri, karena mereka membuat sendiri, berarti mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang telah disepakati. Itu Pak Suyadi. Nah, yang kedua, mungkin dengan cara bermain peran Pak Suyadi. Karena mungkin kalau anak kelas 1 itu bermain peran itu mereka sangat senang. Nggih, dengan bermain peran yaitu dengan cara, memutarkan video. Memutarkan video, lah dengan memutarkan video, mereka itu dapat mengetahui atau apa ya, melihat peran-peran yang baik, tokoh-tokoh yang baik atau tokoh yang kurang baik, eee, mereka bisa mengetahui. Nah, untuk, tokoh-tokoh yang kurang baik dan tokoh yang baik, mereka bisa menyadari ketika mereka berbuat, yang salah atau perilaku yang kurang baik, mereka mengetahui dampak atau akibatnya yang mereka peroleh ketika mereka berbuat suatu kesalahan yang mereka lakukan. Nah, itu salah satunya yang saya lakukan, Pak Suyadi. Baik, sangat luar biasa ide dari Bu Sri. Langkah yang akan diambil, kalau bisa saya rangkum di sini berarti tadi Ibu menyebutkan yang pertama yakni membuat kesepakatan kelas. Kemudian di mana ini adalah bersumber dari keyakinan-keyakinan kelas yang akan disepakati bersama supaya nanti lebih bertanggung jawab. Indikatornya mungkin bisa seperti rukun atau disiplin, seperti itu ya Bu. Nah, kemudian yang kedua tadi untuk memberikan peran atau model melalui video atau memutar video, dan juga anak-anak nanti akan bermain peran, di mana peran yang yang tokoh yang baik ataupun tokoh yang kurang baik, mungkin dari situ nanti bisa sedikit banyak merubah perilaku dari anak tersebut untuk bisa mencontoh yang baik-baik saja seperti itu Bu. Jadi siswa diharapkan bisa mencontoh dari peran-peran tersebut. Ngoten nggih Bu Sri. Iya, iya Pak Suyadi, nggih. Jadi nanti itu bisa menimbulkan, secara tidak langsung itu budaya positif Pak Suyadi, seperti itu. Nggih, betul sekali Bu. Dengan kesepakatan kelas itu maupun ini tujuannya nanti untuk membentuk budaya positif yang ada di kelas Bu Sri. Nah, dari rencana aksi nyata tersebut, aksi kedua dan tersebut, kita kira-kira kapan nih aksi tersebut dilaksanakan dengan sesegera dari dua rencana tersebut, Bu Sri? Oh, nggih Pak Suyadi. Mungkin saya akan dari 2 langkah tadi nggih Pak Suyadi, saya yang pertama kali yang akan saya lakukan itu adalah, membuat kesepakatan kelas dulu Pak Suyadi. Kalau setelah membuat kesepakatan kelas, yang pertama yang saya lakukan dalam waktu dekat ini Pak Suyadi nggih, yang akan saya lakukan itu pertama membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Oh ya, kemudian yang memutar video tadi Bu? Oh iya betul. Iya betul, memutarkan video iya Pak. Oke. Setelah itu mereka bermain peran sebagai bentuk komitmen tanggung jawab. Katanya tadi dalam waktu dekat akan membuat kesepakatan kelas, kira-kira kapan waktu yang bisa Ibu tentukan untuk membuat kesepakatan kelas dan sesegera mungkin gitu Sri. Nggih, nggih Pak Suyadi. Ya, karena ini memang sudah ini ya, anaknya ini sudah lama nggih, sudah agak lama melakukan perilaku yang kurang baik. Jadi sebagai guru ya harus segera mungkin nggih, harus segera mungkin membuat atau mencari solusi bagaimana agar anak ini dapat merubah secepatnya, dapat merubah perilaku untuk menjadi yang lebih baik. Nah, insya Allah besok ini saya akan mulai
melaksanakan untuk pembuatan kesepakatan kelas Pak Suyadi. Nah, luar biasa nih Bu. Jadi mulai besok Bu Sri akan menerapkan atau mengimplementasikan bagaimana cara membuat kesepakatan kelas seperti itu nih Bu Sri. Ya, coba dari awal sampai akhir tadi bisa saya kumpulkan bahwasanya dari Bu Sri akan mengambil dua langkah tadi, yaitu membuat kesepakatan kelas dan akan memutar video buat peserta didik Bu Sri. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini, Bu Sri mendapatkan apa nih dari percakapan pada hari ini? Nggih Pak Suyadi, terima kasih sebelumnya nggih Pak Suyadi, karena siang ini saya mendapatkan solusi dari pembicaraan kita, yaitu cara saya menghadapi anak didik saya atau murid saya yang berperilaku kurang baik, dan juga saya jadi tahu, mengerti langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi peserta didik yang berperilaku kurang baik. Dan saya jadi jadi lega Pak Suyadi, jadi lega dan senang. Jadi saya berterima kasih pada Pak Suyadi atas obrolan ini sehingga saya mendapatkan solusi dan bermanfaat sekali bagi saya. Iya, Bu Sri. Sangat luar biasa. Terima kasih. Nanti setelah membuat kesepakatan kelas, terus kemudian memutar video beberapa pekan kemudian, misalnya nanti kita akan bisa berbincang-bincang lagi nih Bu, bagaimana perkembangan dari murid Ibu Sri yang telah Ibu Sri sebutkan tadi, apakah dalam penerapan tadi terdapat perubahan ke arah yang lebih baik, dan kita harapkan bersama itu bisa menjadi perubahan sikap yang lebih baik dan memenuhi indikator-indikator yang telah Ibu sampaikan tadi. Seperti itu Bu Sri. Oke, terima kasih atas obrolan kita pada hari ini. Kita akan bisa ketemu dengan Bu Sri pada minggu ke depan atau pekan depan untuk obrolan selanjutnya. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang Ibu harapkan dari permasalahan Ibu tadi bisa teratasi dengan solusi yang telah Ibu temukan tadi. Terima kasih Ibu Sri. Terima kasih pada obrolan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyadi atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk ngobrol-ngobrol tentang masalah saya. Terima kasih Pak Suyadi. Sami-sami Bu Sri, semoga bermanfaat. Amin.